tabrakan ini akhirnya juga berdampak pada salah satu rumah yang ada di sini. Kalau berdasarkan informasi yang kami himpun dari warga sekitar, ini memang pasca atau ketika kejadian tabrakan tersebut juga menabrak rumah ini. Anda bisa lihat bekas tabrakan yang berada di tepat di depan saya. Dan kalau tadi kami juga sempat berbincang dengan orang-orang yang ada di sini, ini mereka mengatakan bahwa pemilik atau penghuni dari rumah ini juga terkena dampaknya dan saat ini sedang berada di rumah sakit. Pemirsa, di mana kalau kita lihat kondisi dari rumah ini juga tampak berantakan dan juga cukup parah kerusakannya. Bahkan kalau berdasarkan penuturan tadi dari warga sekitar yang kami temui, ini memang di area tempat saya berdiri saat ini, termasuk di belakang saya, ini sebelumnya merupakan bangunan juga atau merupakan bangunan yang menjadi bagian dari rumah ini. Di sana merupakan dapur, kemudian di sini juga ada bangunan atau ruangan yang masih satu atau menyatu dengan rumah ini. Tapi truk ini kalau berdasarkan penuturan tadi lewat dari arah jalan itu kemudian keluar dari bahu jalan dan turut menabrak atau menghantam rumah ini. Sampai kini kondisinya sudah parah sekali kerusakannya, cukup hancur. Kalau Anda lihat di sini merupakan sisa-sisa begitu ya dari rumah yang ditabrak tadi. Saat ini baru saja tiba tim Gakum Korlantas dari Mabes Polri dari Jakarta akan melakukan olah TKP lanjutan di tempat kejadian perkara laka lantas maut kemarin. Baru saja tiba saat ini, kita akan tunggu nanti seperti apa jalannya olah TKP. Kita temukan faktanya. Kendaraan yang tidak memiliki izin operasional ini juga akan menjadi perhatiankah dari pihak kepolisian dan kemudian langkah-langkahnya seperti apa nanti? Semuanya, jadi bukan hanya kendaraan ya, tapi juga termasuk muatannya, ya, kemudian struktur jalannya nanti kita teman-teman juga kita libatkan semua, kemudian juga masyarakat yang di sini ya, karena memang lokasinya kan sangat rawan sekali ya Mbak ya, sangat sekali supaya ini tidak terulang lagi, kasihan masyarakat. Ya, dan memang kendalanya dan kita harus terima bahwa jalan ini adalah jalan utama yang menghubungkan antara Purworejo dengan Magelang. Sementara di Magelang yang kita tahu sendiri di situ ada sumber daya alam yaitu pasir yang tentunya orang-orang Purworejo belinya di situ tentu kan lewat sini. Nah itu sebenarnya kita antisipasi lagi, bukan hanya truk pasir tapi juga truk angkutan barang yang lain yang lewat sini kita harus antisipasi dan tentunya ini menjadi evaluasi kami ya. Oke, apa Pak? Semua supaya ini tidak terulang lagi. Kita nanti akan lakukan secara masih komprehensif dengan teman-teman seluruh stakeholder. Apa nanti langkah-langkahnya buat penertiban muatan mungkin dan juga izin operasional kendaraan? Semuanya nanti kita akan lakukan secara bersama-sama. Oke, seperti apa itu Pak mungkin langkah konkretnya? Semua mempunyai tanggung jawab masing-masing untuk menertibkan supaya ini tidak terulang lagi. Gitu ya, Pak. Ada mungkin langkah konkretnya yang akan segera dilakukan oleh PKP? Karena tadi kita lihat juga sebulan 3 kali terjadi kecelakaan berulang di sini. Saya yakin kita akan juga ajak pemerintah, terutama pemerintah setempat untuk bersama-sama untuk memikirkan ini supaya semua ini bisa kita lakukan secara baik, artinya masyarakat juga di sini bisa kita amankan, tidak terulang lagi. Kendaraan karena juga yang melintas itu tidak melanggar lagi, muatannya bisa kita atur dengan baik. Ya karena bagaimanapun juga, ya tentunya karena ini adalah jalan tidak butuh kita harus tetap kita tegakkan supaya nanti semua bisa baik dan kamilah teman stakeholder yang akan memikirkan itu dan akan melaksanakan di lapangan secepat mungkin. Dan saya minta Pak Kasal Lantas kalau bisa jangan menunggu waktu, cepat lakukan ini dan kalau bisa ini sudah bulan Mei ini sudah harus action plan. Segera menunggu rekomendasi dari kami, lakukan kegiatan dengan Pak Kapolres dengan Musbida segera laksanakan. Ini menjadi jalur penyelamat tadi Pak? Ya, seperti apa maksudnya? Upaya kita itu jalur penyelamat kita nanti akan upayakan, ini masih memungkinkan. Area sini kita nanti bebaskan, kami minta tolong pemerintah supaya bisa jalur penyelamat. Dicoba mengantisipasi, karena itu harus ada. Dengan melihat bahwa sering terjadinya kecelakaan, nah ini masih memungkinkan untuk jalur penyelamat. Sehingga mereka nanti kalau misalnya ada, ya kita tidak mengharap ada ya, seandainya ada itu masih ada
alternatif untuk masuk jalur penyelaman. Karena dari pertama kan sudah didesain supaya mobil itu bisa berhenti tanpa merugikan pengendara. Ini kan juga kalau kita lihat, dengar dari berita media sosial kalau penyebabnya itu adalah remblong. Kalau kita tahu ini selalu terjadi dan alasannya hampir selalu sama, remblong. Apa nih Pak langkah ke depannya, solusinya seperti apa? Kami dari kepolisian sementara masih melakukan pemeriksaan, masih lidik saksi-saksi, karena untuk menentukan apakah itu remblong dan sebagainya tentunya kita harus memeriksa baik pengemudi, baik penumpang, dan juga mungkin jejak-jejak dari TKP termasuk kendaraan. Dan kami pasti libatkan saksi ahli dalam hal ini. Mobilnya Pak? Mereknya apa? Hino. Tentunya kita melibatkan dari pihak Hino sebagai saksi ahli dan juga teman-teman dari BPTD. Nah itu yang jadi saksi. Jadi itu nanti kita periksa. Kalau nanti hasil pemeriksaan itu kita berdasarkan TKP, barang bukti, keterangan dan sebagainya, kesimpulannya seperti apa, berarti itulah penyebabnya. Oke, termasuk dari perusahaan yang menyuruh muatan pasiennya. Iya, oke, makasih ya. Terima kasih Pak. Saat ini kami sudah berada di Rumah Sakit Islam Purworejo, tempat para korban laka lantas di Kalijambe kemarin dirawat. Kita ingin mengetahui seperti apa kondisi dari para korban yang tengah menjalani perawatan. Kita temukan faktanya. Permisi, dengan Dokter Listia, betul? Betul. Oke, saya Tanti dari TV One, Dok. Mau ke sini untuk mencari tahu ya seperti apa kondisi dari para korban. Kemarin ada berapa sih korban laka lantas kemarin yang dirawat di sini? Korban yang ada di sini sebenarnya kemarin yang masuk ada 5, tapi yang rawat inap di sini ada 4. 3 di antara adalah penumpang dari Kopadanya, yang 1 itu adalah pemilik rumah. Seperti apa sih kondisinya, Dok, ketika pertama kali dirawat, pertama kali dibawa ke sini? Pertama ini ya kondisinya luka dan terdapat luka robek dan 3 orang itu yang penumpang dari Kopada itu mengalami patah tulang. Dan untuk yang pemilik rumah itu luka robek di kepala sama di tangan. Untuk yang 2 penumpang Kopada yang ustazah itu ada luka robek di tangan sama ada luka patah di kakinya, sama juga ada luka di tangan kakinya sama kepalanya. Dok, kalau boleh kami diizinkan untuk bertemu dengan salah satu korban ya yang masih dirawat di sini. Di mana? Oh, boleh. Oke, boleh. Mbak Nevi. Nanti untuk pasiennya selanjutnya bisa dengan Mbak Nevi ya. Baik, siap Dok. Terima kasih Dok. Boleh Mbak Nevi. Tanti dari TV One. Di mana ruangannya? Saat ini kami akan mencoba untuk menemui salah satu korban selamat dari laka lantas kemarin. Kita akan diantarkan oleh salah satu perawat gitu ya menuju ke ruang rawat inap. Dengan Ibu siapa Ibu? Umiatun. Bu Umiatun. Bu Umiatun ini pada saat itu ada di rumah atau di? Saya di dalam rumah. Di dalam rumah. Iya. Pas itu tuh kan ada ini tuh ada suara awas kayak gitu. Terus saya tuh nggak dengerin, kirain orang mainan lah kayak gitu tuh. Terus kok ngelihat dari dalam itu kok gelap kayak gitulah. Saya udah nggak kerasa. Habis itu saya pingsan tuh ketimpa ini rumahnya. Ini kepala ketimpa. Nggak sadar. Mungkin ini pengaruh ketimpa kayu ini yang di kepala tuh. Itu kejadian kalau boleh tahu jam berapa itu? Di sekitar 10:30-an lah kurang lebih ya. 11 siang? Iya, siang. Itu mobil itu udah langsung dari atas. Oh, Ibu mendengar suara langsung? Udah kasih aba-aba nek dia remnya belum kayak gitu. Kalau di sekitar rumah ya, kalau kita tahu kan memang jalanannya curam ya Bu ya? Iya. Memang rawan terjadi kecelakaan atau seperti apa? Iya sering gitu kalau nanjak nggak kuat, kadang mundur kayak gitu. Dari atas kadang remnya panas ngeblong, kadang terguling di situ. Sering sekali. Ya ini parah, baru kali ini ada kecelakaan kok sampai yang meninggal berapa orang kayak gitu. Biasanya kan enggak lah, cuman 1 supir tok, pakai gimana kayak gitu. Iya, sama-sama. Kami doakan semoga cepat pulih ya. Iya. Sampai sekarang pun masih kayak ngimpi, gak percaya, masih tiba-tiba.